Halo sahabat-sahabat semuanya, selamat datang kembali pada video pembelajaran kita kali ini bersama saya Bisena. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang tips dalam melakukan presentasi online. Di zaman sekarang, apakah Anda seorang mahasiswa, apakah Anda seorang pelajar, ataukah seorang pekerja di sebuah perusahaan, mungkin presentasi online itu adalah sesuatu yang sangat-sangat penting dan sangat sering dilakukan. Nah, untuk itu kita perlu memahami beberapa tips yang sangat bagus kita harus ikuti ketika kita melakukan atau membuat presentasi secara online. Nah, di sini saya akan memberikan 6 tips dalam melakukan presentasi online yang merupakan tips yang sangat-sangat sederhana, dan ini saya ambil dari kompasiana.com. Baik, check it out. Yang pertama itu adalah persiapkan materi dengan matang. Ya, apapun presentasi yang Anda buat, baik itu tugas kuliah, misalnya tugas TA, ataukah tugas sekolah, ataukah tugas perusahaan, ataukah Anda menjalankan bisnis Anda sendiri, maka yang pertama itu materi harus benar-benar Anda kuasai. Let's see, for example, kalau misalnya berhubungan dengan video pembelajaran yang sebelumnya, itu bagaimana membuat sebuah mind mapping. Jadi setelah Anda membuat mind mapping itu, Anda mempresentasikan mind mapping itu. Jadi pastikan yang pertama Anda mengenali dulu, menguasai dulu materinya. Ini mind mappingnya bagiannya satu ini, dua ini, kemudian satu bagiannya ini. Nah, bagiannya itu apa aja isinya. Nah, itu harus benar-benar Anda kuasai. Karena kalau dalam presentasi nggak mungkin kita harus membaca line demi line, kata demi kata daripada apa yang akan kita omongkan. Karena yang akan kita omongkan itu bersifat verbal, merupakan penjelasan yang tidak tertulis. Ya, cukup poinnya aja yang tertulis dalam sebuah presentasi. Oke, yang kedua itu adalah lakukan simulasi. Nah, ini sangat penting. Kenapa? Karena dalam public speaking itu kita perlu latihan. Kita harus sering-sering ngomong di depan banyak orang. Kalau kita tidak pernah ngomong, kita menguasai materinya, maka dalam presentasi saya bisa yakinkan bahwa Anda juga tidak akan bisa lancar. Kenapa? Karena kita tidak terbiasa dengan kamera, tidak terbiasa dengan publik dalam berbicara. Nah, bagaimana cara menghilangkan hal ini bisa lebih baik lagi dan meningkat lagi dalam diri kita, itu adalah dengan melakukan simulasi. Simulasi itu artinya apa? Lakukan latihan-latihan secara mandiri. Ya, misalnya Anda mau melakukan satu presentasi online. Ya, sebelum Anda merekam presentasi Anda atau sebelum Anda live, kalau misalnya presentasinya itu misalnya lewat Zoom ataukah Google Meet, ya Anda perlu praktekkan dulu. Mempraktekkan itu dengan cara sederhana. Anda buat materinya, mungkin udah ada PowerPoint-nya, dan you speak by yourself. Ya, silahkan ngomong sendiri. Ya, ngomong sendiri apa-apa kata-kata yang perlu Anda jelaskan nantinya. Sehingga apa yang nanti Anda sampaikan dalam presentasi itu sifatnya terstruktur dan move yang ketiga itu adalah berpenampilan rapi dan sopan. Penampilan kita itu akan merepresentasikan siapa diri kita dan apa yang kita bawakan. So, dalam membuat suatu presentasi, dalam melakukan sebuah presentasi, itu pastikan penampilan itu benar-benar profesional. Jika Anda seorang mahasiswa yang melakukan presentasi online, baik itu direkam maupun dengan melalui media Zoom, itu pastikan Anda berpenampilan yang proper. Ya, misalnya jangan pakai baju tidur, ya, atau jangan tidak pakai baju bahkan, atau pakai baju kaos oblong aja atau kaos aja. Ya, jadi pastikan pakaiannya proper. Ya, let's see, misalnya pakai kemeja, ya. Kalau yang profesional itu pakai dasi dan lengkap, ya. Oke, that's it tentang penampilan yang rapi dan sopan. Jangan seksi. Nanti kalau misalnya Anda berpenampilan seksi, yang menonton itu bukan
atau yang mengikuti itu bukan berfokus pada apa yang Anda sampaikan, tetapi pada penampilan Anda. Next, nyalakan kamera ya. Nah, ini sering kali terjadi ya ketika melakukan live session ataukah meeting online itu Anda tidak menyalakan kamera ketika Anda berbicara. Nah, itu kurang bagus sebenarnya. Kurang bagus dari sisi diterima, artinya adalah bagaimana persepsi orang yang diajak dalam berdiskusi itu melihat, oh Anda tuh kok tidak menyalakan kamera ya. Kalau misalnya tidak ada kesalahan atau gangguan teknis tentang kamera atau apa ya. Jadi dengan kamera itu dapat menunjukkan profesionalitas, kemudian mereka bisa melihat bagaimana ekspresi kita ketika menyampaikan sesuatu ya. Kenapa? Karena body language itu akan mewakili atau merepresentasikan daripada diri kita ataupun apa yang kita sampaikan. Nah, itu dari sisi sudut pandang yang melihat. Kemudian dari sisi sudut pandang kita sendiri ya, dengan membuka kamera itu akan melatih kemampuan kita dalam berkomunikasi. Kita bisa melihat diri kita seperti apa ketika kita ngomong di depan publik. Nah, that's gonna be very important for you untuk meningkatkan kualitas diri kita dalam melakukan presentasi. Perhatikan volume, intonasi, maupun kecepatan berbicara. Ya, jadi volumenya seperti apa? Jangan terlalu kecil. Kemudian intonasinya mana yang harus ditekankan, mana yang harus ya tidak begitu ditekankan ya, cuman lewat aja. Tetapi yang benar-benar ditekankan itu intonasinya harus tinggi. Jadi tinggi rendahnya itu Anda harus bisa mengatur dari sisi materi yang Anda bawakan. Kemudian kecepatan berbicara ya. Jangan nyerocos, jangan juga terlalu pelan. Kalau nyerocos orang tidak bisa menangkap. Sedangkan kalau terlalu pelan itu membuat bosan ya. Jadi pastikan kecepatan itu diatur sebagaimana orang bisa menangkap apa yang kita berikan atau materi yang kita sampaikan. Yang terakhir itu adalah rileks, senyum, dan melihat kamera ya. Jadi pastikan ketika Anda melakukan presentasi itu rilekskan diri, jangan tegang ya. Kemudian senyum ya. Saya juga ketika ngomong untuk presentasi online atau membuat video saya selalu senyum, kemudian melihat kamera ya, jangan ke lain-lain. Keenam trik ini itu sangat mudah sebenarnya ya, itu hal-hal yang sangat dasar tetapi itu sering terlewatkan atau sering terabaikan oleh kita sendiri ketika kita berpresentasi secara online. Nah, jadi untuk itu ketika Anda mau membuat suatu presentasi, baik itu presentasi di Zoom ataukah presentasi video presentasi, misalnya Anda disuruh untuk mempresentasikan mind mapping yang Anda sudah buat sebelumnya pada video sebelumnya, ya jadi pastikan Anda mengikuti trik-trik ini ya. Jadi jangan sampai cuman Anda ngomong intonasinya datar kemudian hanya menampilkan slide-nya saja. Jadi slide-nya saja terus Anda ngomong dengan datar kemudian Anda membaca isi slide-nya ya, that's gonna be not interesting at all ya. Jadi pastikan kalau bisa Anda lihatkan mukanya, kemudian Anda lihatkan poin-poinnya mana yang harus dijelaskan lebih dalam. Kemudian setelah itu Anda rangkai pokoknya dengan sebaik mungkin. Oke, jadi demikian 6 tips yang bisa kita terapkan dalam membuat presentasi online kita itu menarik dan mudah dipahami. Thank you very much for your attention. See you and